Halo, selamat pagi anak-anak MIS. Di sini kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik, di mana tema kita pada hari ini adalah tema yang baru, persatuan dalam perbedaan, dengan materi yaitu adalah cara penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, di sini MIS mengambil beberapa tumbuhan. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Yang sering disebut adalah tumbuhan xerophyt. Di mana cara penyesuaiannya? Yang pertama, kaktus ini memiliki akar serabut yang lebat dan panjang, yang gunanya adalah untuk menyimpan air. Lalu yang kedua, si kaktus memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan. Dan yang ketiga, si kaktus memiliki daun yang berbentuk duri-duri kecil yang gunanya yang berfungsi untuk mengurangi tingkat penguapan. Nah, contoh-contoh gambar kaktus itu tersedia ya di slide kita ya anak-anak MIS, ada beberapa di situ. Dan yang kedua, itu adalah MIS ambil eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air yang disebut dengan hidrofit. Cara penyesuaiannya adalah yang pertama, dia memiliki akar yang lebat. Gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan ketika dia mengapung. Dan yang kedua, dia memiliki daun yang mengilap dan berlapis lilin yang berguna untuk supaya daunnya itu tidak membusuk ketika dia berada di dalam air. Dan yang ketiga, itu dia memiliki pangkal tangkai daun berongga yang gunanya untuk juga membantu mengapung. Nah, di sini yang membantu dia mengapung ada 3 ya, akar yang lebat dan juga pangkal tangkai daun berongga. Bisa anak-anak MIS lihat gambarnya, di situ ada ya, di mana akarnya sangat lebat, lalu kita lihat daunnya juga mengkilap. Lalu setelah itu kalau ada misalnya eceng gondok kita di rumah, bisa kita belah dulu di dalamnya. Berongga enggak? Pasti berongga. Lalu yang ketiga, kita masuk adalah ketumbuhan teratai, di mana teratai itu sama dengan eceng gondok, yaitu tumbuhan air yang disebut dengan hidrofit. Cara penyesuaiannya adalah yang pertama, si teratai memiliki tangkai daun yang panjang yang gunanya untuk mengapung di atas permukaan air dan mempermudah proses fotosintesis. Yang kedua, si teratai memiliki daun yang lebar. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah penguapan air. Dan yang ketiga, si teratai memiliki batang yang berongga yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, gambar teratai ada tersedia di slide kita ya anak-anak MIS. Sangat cantik ya, warna bunganya warna-warni. Dan yang keempat, itu adalah tanaman bakau. Tanaman bakau itu hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Cara penyesuaiannya adalah yang pertama, bakau memiliki akar nafas. Gunanya adalah untuk mengambil oksigen di udara. Dan yang kedua, dia memiliki daun tua yang menggugurkan daunnya. Karena apa dia menggugurkan daunnya? Karena kan dia tumbuh di rawa-rawa yang mengandung banyak sekali garam. Ketika garam untuk menjaga keseimbangannya, maka daun-daun pada bakau itu gugur sendiri. Dan kita lihat di situ ada contoh tumbuhannya ya. Akar nafasnya itu yang kita nampak itu kayak pohon tangkai-tangkai pohon itu yang keluar itu kan ada kan? Dan itu kalau daunnya itu yang di atas itu. Oke? Yang kelima itu adalah kantong semar. Kantong semar itu adalah tumbuhan yang tumbuh di rawa-rawa dan memiliki kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nah, cara penyesuaiannya itu adalah yang pertama, dia memiliki daun berbentuk piala. Dan yang kedua, dia memiliki dinding di dalamnya yang menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Dan yang ketiga, cairan nektar juga akan melarutkan serangga itu, sehingga ketika serangganya dilarutkan, dicerna, maka nitrogennya terserap. Karena tumbuhan kantong semar ini sangat membutuhkan zat nitrogen. Nah, mana gambarnya? Itu dia, sudah disediakan gambarnya. Kan berbentuk piala kan, gambarnya itu kan panjang. Sudah. Dan yang keenam,
Next kita lihat itu adalah tumbuhan. Tumbuhannya tumbuhan Venus, di mana sama seperti tumbuhan kantong semar, itu dia pemakan serangga juga yang disebut dengan insektivor. Cara penyesuaiannya adalah yang pertama, dia memiliki daun berengsel dan berbulu. Nah, kayak mana sih daun berengsel dan berbulu? Dia berfungsi untuk mengatup. Ketika ada serangga di situ, dia langsung mengatup dengan cepat, tap gitu, untuk memakan serangganya. Dan yang kedua, daun terbuka menunggu serangga hinggap, kemudian mengatup dengan cepat. Nah, dan yang ketiga, serangga akan dicerna untuk diserap nitrogen yang hampir mirip dengan kantong semar. Serangga yang sudah dicerna itu diserap nitrogennya, karena tumbuh-tumbuhan seperti ini nakku sangat membutuhkan cairan nitrogen. Nah, gambarnya itu tersedia juga ada di situ ya. Engselnya itu di mana? Engselnya itu, kalau bisa kita lihat dia kan seperti ini. Nah, dia engselnya di sininya nakku. Oke, nah itu ada serangganya. Oke, Miss harap kalian sudah mengerti ya. Dan yang ketujuh, kita lihat tumbuhan yang terakhir adalah tumbuhan Drosera. Drosera ini sama dengan tumbuhan Venus dan juga kantong semar. Di mana di sini cara penyesuaiannya adalah tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Nektar ini seperti madu ya sayangnya. Dan yang kedua, serangga akan terperangkap dan lengket. Terperangkap zat lengket yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Bisa kita saksikan tumbuhannya di situ ya, ada fotonya Mister sediakan di slide. Oke. Nah, di sini sudah Miss sediakan 7 tumbuhan dan Miss memberi tugas kepada anak-anak Miss. Tugasnya adalah coba anak-anak Miss saksikan di sekitarnya. Anak-anak Miss lihat di lingkungan sekitarnya apakah ada tumbuhan yang memiliki ciri khas tertentu. Kalau ada, silahkan anak-anak Miss melakukan pengamatannya. Setelah anak-anak Miss melakukan pengamatannya, nah anak-anak Miss tulis di buku tumbuhan apakah itu, lalu tuliskan ciri-cirinya. Sebanyak apa Miss? Sebanyak berapa? Sebanyak berapa yang anak-anak Miss tahu. Tumbuhannya berapa Miss? Tumbuhannya pun sebanyak berapa yang ada di sekitar lingkungan rumah anak-anak Miss. Jadi nggak Miss patokkan ya. Jadi hanya ini aja. Thank you for your watching nakku. Terima kasih karena kamu sudah menontonnya. Nah, ini dia pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.